semuanya, kembali lagi bersama Ega di sini akan membuat video pembelajaran tentang bab 2 mengenai dasar-dasar pengetahuan atau penalaran dan logika untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah dari Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD dengan topik pembahasan yang pertama ada apa itu penalaran dan yang kedua apa itu logika. Selanjutnya ada pula tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu penalaran dan yang kedua, untuk mengetahui apa itu logika. Nah, jadi apa sih itu penalaran? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Ciri-ciri penalaran yang pertama adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Dan yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Yang selanjutnya ada pula prinsip penalaran. Yang pertama ada prinsip identitas, menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan hal sendiri. Yang kedua ada prinsip non-kontradiksi, menyatakan bahwa suatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Yang ketiga ada prinsip eksklusi terti, menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga hal tersebut yang merupakan jalan tengah. Nah, jadi ada yang tahu juga apa itu logika? Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Ia berfungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu karena logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang menyimpulkan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtutan sehingga dapat dilacak kembali yang sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Ada pula yang objek material dan objek formal logika. Sesungguhnya objek material logika adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat dan teratur yang terlihat lewat ungkapan pikirannya yang diwujudkan dalam bahasa. Kedua, tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi dua kelompok, yaitu ada ilmu teoritis dan ilmu terapan. Selanjutnya, yang ketiga ada sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia dan alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Dan yang keempat ada logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realistis. Sedangkan untuk logika modern atau logika simbolik, atau lagi logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik.
hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu. Padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Yang terakhir, kegunaan logika. Yang pertama ada membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. B. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan yang C. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan ada yang D. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. See you next time.